tanya kemana, jawabannya kemana, ditanyain lagi, coba saya ketawa-ketawa juga. Orang gabut juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Kali ini saya Anissa kembali membawakan podcast Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan menghadirkan tamu yang lagi-lagi istimewa. Jadi sebelum mempodcast beliau, saya mempodcast anggota Bawaslu Republik Indonesia, dan sekarang adalah anggota Bawaslu bukan sekadar anggota, tapi ketua Bawaslu Provinsi Banten. Clap-clapnya dong. Mana suaranya? Oke. Jadi sebelum kita masuk untuk memperkenalkan, untuk menyambut beliau, jadi saya perkenalkan beliau merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Banten, membawahi divisi hukum ya Pak ya? Iya. Membawahi divisi hukum, yang juga menjadi salah satu orang yang paling diinginkan untuk duduk di depan saya. Jadi sebelumnya Pak Samani, mohon saya tanya beliau, Pak, menurut Bapak, setelah Bapak siapa nih yang harus duduk di depan saya? Terus beliau ngomong, ada di videonya, coba Pak Ketua silakan diminta duduk di sini gitu untuk mendapatkan pertanyaan dari saya. Dan akhirnya setelah beberapa bulan, setelah kita berusaha untuk menciptakan konten podcast ini lagi, kami berhasil untuk mengundang Bapak duduk di sini. Gimana Pak, Bapak sehat hari ini Pak? Ya sehat, alhamdulillah. Saya senang juga bisa bergabung di podcast Tangsel. Gimana Pak? Gimana rasanya kursinya Pak? Nyaman Pak? Ya nyaman, alhamdulillah. Silakan siap di interview. Siap nih Pak. Siap dieksekusi nih teman-teman. Tidak banyak orang yang bisa memaksa bertanya-tanya. Oh iya. Benar-benar. Karena saya sendiri untuk nyari segelintir informasi pribadi atau secara umum itu sulit banget untuk mencari, karena Bapak mungkin belum pernah di podcast, sudah pernah di podcast di tempat lain apa? Belum. Biasa menyerahkan nanti dari belakang. Paling belakang. Termasuk di provinsi ya silakan dulu yang lain dulu. Ya, tapi kalau kita gimana nih Pak? Udah mendahului ini kita nih Pak. Iya, yang dahulu. Oke, mudah-mudahan pertanyaannya tidak aneh-aneh juga. Oh. Nyantai. Dikit-dikit soalnya kan justru yang aneh-aneh itu Pak biasanya yang naikin kita, viewers kita naik. Oke, gini, Bapak hari ini sehat ya Pak ya? Sehat lagi. Nah, untuk teman-teman juga untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Kalau misalkan sekarang musim-musim pandemi seperti ini, protokol kesehatan memang harus ditegakkan, mulai dari menggunakan sanitizer, mencuci tangan, menggunakan masker. Jadi ini juga berjarak saya sama beliau. Kalau misalkan di kamera terlihat angle-nya dekat, mungkin kelihatannya itu. Padahal ini lebih dari 1 meter. Saya berhadapan dengan Pak Ketua ya Pak ya. Oke, kita lanjut aja. Bapak, saya mau mulai nih Pak, sesi pertanyaannya. Gimana Pak perasaan Bapak duduk di sini sekarang? Ya, lumayan nyaman juga. Lumayan nyaman. Berarti bisa tenang nih pas bakal saya tanya-tanya ya Pak ya? Oh iya, bisa wawancara banyak saja yang aneh-aneh. Nggak aneh-aneh. Sebenarnya saya mau pertanyaan ini dari awal karena memang ini informasi banget yang saya dapatkan. Saya mau nanya, Bapak dari IPB ya Pak ya? Yeah. Dari IPB. Bisa jadi anggota Bawaslu sampai sekarang, terlepas mungkin setelah dari IPB ada beberapa universitas yang Bapak datang untuk sekolah. Itu gimana Pak? Prosesnya bisa nyampe ke sini? Ya, kalau karena yang ditanyakan adalah alma mater pendidikan ya. Sebenarnya kalau di IPB kita diajarkan yang paling utama itu adalah saya masih ingat pengajaran ya, kata-kata yang disampaikan oleh Profesor Andi Hakim Nasution ya, almarhum, bahwa alumni IPB itu alumni IPB itu bukan disiapkan untuk siap pakai, tapi ada siap kerja gitu. Makanya diajarkan itu analisis sebenarnya. Analisis ini bisa digunakan di mana saja, jadi tidak hanya di bidang pertanian, tapi di lingkungan kerja. Bagaimana cara menganalisis, mengolah data menjadi informasi dan seterusnya gitu. Ini juga kita gunakan di penyelenggaraan pemilu. Analisis ini digunakan. Jadi prinsipnya sebenarnya
bukan masalah alumni IPB kemudian masuk penyelenggara pemilu, karena sampai saat ini pun belum ada level S1 terkait dengan pengelolaan pemilu. Mungkin S2 tata kelola pemilu ada, tapi S1 tidak ada. Artinya dalam bidang keilmuan apa saja tidak bisa masuk. Ya, terkait dengan pekerjaan sebelum ke penyelenggara pemilu, ya tentu kita sesuai dengan bidangnya, ya sampai juga masuk ke dunia pengajaran, dan itu memang basicnya ke situ, ya menjadi pengajar. Jadi saya pikir saya masuk dari penyelenggara pemilu itu boleh dikatakan ya tersesat ke jalan yang benar. Gitu. Tersesat ke jalan yang benar. Jadi sebenarnya tersesat ya, kita nggak tahu di mana, tapi wah ini bagus juga untuk memberikan pelayanan publik ya Pak ya, pelayanan kepada masyarakat melalui Bawaslu gitu ya Pak. Ya sebenarnya di mana saja kita mengabdi itu tidak menjadi persoalan ya untuk pembangunan ya bangsa dan negara. Di penyelenggaraan pemilu kita banyak melakukan kegiatan itu, bagaimana ya memastikan kalau perjalanan tahapan-tahapan berjalan dengan baik sesuai perundang-undangan, itu kan outputnya nanti bisa kepada pemimpin-pemimpin bangsa baik di tingkat nasional maupun di daerah. Nah dengan pengawasan yang ketat sekalipun itu masih banyak hal-hal yang terjadi ya setelah keterpilihan, ya, apalagi kalau memang dari awal kita lemah dalam pengawasan. Jadi saya menegaskan bahwa dimanapun kita bekerja termasuk di pengawasan pemilu, yaitu satu hal yang baik bagaimana kita melakukan kegiatan itu sesuai dengan peraturan dan menggantikan diri kepada pembangunan bangsa. Itu awal-awalnya Pak mulai tertarik di dunia pemilu itu dari mana sih Pak? Nah itu sebenarnya yang tantangan yang ketika saya sudah menyelesaikan pendidikan ya S2, kemudian melihat bagaimana penyelenggaraan pemilu, saya mencoba mendaftar sebenarnya apa sih yang ada di penyelenggaraan pemilu. Kemudian 2003 itu saya mendaftar di kabupaten di Lebak sebagai penyelenggara pemilu dan alhamdulillah tidak diterima. Masuk 10 besar, kemudian saya ingin melihat sebenarnya seperti apa sih tes-tesnya, kemudian apa yang bisa dilakukan. Ya udah sampai 10 besar saya ya sudahlah, karena proses berikutnya itu hal lain, tidak murni kepada apa ya yang ini kan bukan tes seperti kita tes masuk perguruan tinggi atau yang lainnya gitu kan. Tidak seperti itu. Makanya ketika saya mencoba daftar untuk provinsi dan diterima di provinsi, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Di kabupaten diterima, di provinsi masuk, ya itu sesuatu hal yang dijalani saja gitu. Tidak harus justru itu menjadi tantangan gitu. Ketika saya tidak masuk, apa sih masalahnya gitu. Kayaknya saya mendaftar dan tidak diterima. Nah itu aja sebenarnya yang awal keterlibatan saya masuk ke dunia penyelenggara pemilu. Oke, ini tadi sebelum mewawancarai Bapak, kita juga mewawancarai Pak Lutfi. Jadi dua orang ini memiliki kesamaan. Jadi kalau gagal sekali itu jangan sampai nyerah gitu. Jadi kita harus mencoba lagi, karena jangan sampai kita tidak puas dengan kegagalan gitu ya Pak. Dan dari sini juga kita belajar dari cerita Bapak yang sangat simpel ya, bahwa misalkan kita gagal, jangan sampai dia berhenti. Siapa tahu ada rezeki di tempat lain, walaupun tetap sama gitu kan, sama-sama penyelenggara juga gitu ya kan Pak ya. Ya yang nggak masalah sebenarnya begini, kalau kita sebagai makhluk Tuhan yang percaya terhadap ketetapan Tuhan, ya sebenarnya kita jalani aja. Kita menginginkan sesuatu itu apa yang kita inginkan, kita pelajari bagaimana untuk mencapai hal tersebut. Kalau memang ada kompetensi yang harus kita pelajari, ya kita pelajari. Kalau ada hal komunikasi yang harus kita jalankan, ya kita jalankan. Kemudian setelah berlangsung dan tahapan-tahapan itu dilakukan, ya kita serahkan aja kepada Allah. Apakah kita memang akan ditempatkan di situ atau tidak. Gagal ataupun berhasil, ya biasa saja. Kalau berhasil, ya syukur alhamdulillah, dan itu amanah yang harus dilakukan. Ya kalau kemudian juga gagal, mungkin kita bukan tempat terbaik di situ. Makanya apa yang kita inginkan, kita upayakan dan kita jalankan. Hasilnya kita serahkan. Jadi sebenarnya berjalan aja. Jadi let it flow.
kita serahkan sama Allah, berserah diri, terus juga tapi kita tetap berusaha dan berupaya untuk mewujudkannya gitu ya Pak. Iya persis. Jadi ketika gagal tidak membuat kita putus semangat, kemudian ketika kita berhasil juga kita tidak dibawa. Memang itu harus dilaksanakan sebagai amanah itu saja. Oke, itu salah satu pesan. Jadi jangan mudah berhasil. Jangan mudah berhasil. Jangan mudah puas. Oke. Terus melihat sekarang Pak perkembangan pemilu, bentar lagi kan mau pemilu, bentar lagi. Sekarang kan kita masih kebijakan-kebijakan kayak persiapan untuk pemilu selanjutnya mungkin masih tahun 2024 nanti ya Pak ya. Kalau menurut Bapak apa sih yang perlu kita kerjakan sambil menunggu kebijakan baru? Sebenarnya ada hal yang plus minus bagi kita, bagi penyelenggara dan juga bagi peserta pemilu secara umum. Di satu sisi, dari pemilu ke pemilu biasanya kita berganti undang-undang. Jadi 5 tahun undang-undang ganti, 5 tahun undang-undang ganti. Nah ini menggunakan undang-undang yang sudah berjalan. Artinya untuk pemilu itu tetap menggunakan Undang-Undang 7 2017, kemudian untuk pemilihan itu menggunakan Undang-Undang 10 2016. Dari sisi ini, sebenarnya apa yang akan terjadi di 2024 mengenai peraturan-peraturannya, sistemnya, yaitu sudah ada dalam undang-undang dan sudah berjalan di pemilu dan pemilihan sebelumnya. Kemudian yang membedakan memang bagaimana pemilu dan pemilihan 2024 itu dilakukan secara serentak. Sebenarnya itu tantangannya. Kalau dari segi peraturan relatif tidak berubah, justru ini kita lebih mudah mempelajarinya karena memang sudah berjalan di pemilu dan pemilihan sebelumnya. Apa itu kekurangannya, kemudian apa itu kelebihannya. Jadi yang kita sekarang tunggu itu adalah bagaimana proses tahapan pemilu dan juga pemilihan yang akan dilakukan di 2024 yang memang waktunya itu berhimpitan dalam 1 tahun. Itu saja yang kita tunggu. Kalau tahapan itu sudah berjalan, maka bagaimana kita menjalankannya ditambah dengan peraturan atau pengaturan apa yang bisa dilakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan tanpa harus bertentangan dengan undang-undang, karena kalau norma itu pasti undang-undang sudah ada. Nah sekarang aturan-aturan yang tidak secara detail diatur dalam undang-undang, yang cukup dengan peraturan di bawahnya, entah itu peraturan KPU ataupun peraturan Bawaslu, bagaimana menutupi kekurangan-kekurangan atas pelaksanaan pemilihan ataupun pemilu sebelumnya, baik pilkada yang terakhir 2020 maupun pemilu 2019. Tinggal itu yang kekurangan-kekurangan yang harus ditutupi. Oke, belajar dari sebuah pengalaman sebelumnya, ternyata pada saat itu masih banyak masyarakat yang belum tahu nih informasi terus kebijakan apa yang memang dibuat oleh Bawaslu untuk dilakukan penyelenggaraan pemilu. Kalau tahun ini kan artinya kita masih punya banyak waktu untuk memberikan informasi atau memberikan edukasi berupa beberapa kegiatan atau program. Sementara program dan kegiatan apa sih yang sudah disiapkan Bawaslu Provinsi Banten untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut? Mengingat waktunya lumayan nih, jadi apa yang bakal disajikan oleh oleh Bawaslu Provinsi untuk memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan yang akan berlaku nantinya gitu. Karena kan tadi Bapak bilang peraturannya sudah ada gitu. Ya betul, peraturan-peraturan yang secara umum, yang secara normal dalam undang-undang itu ada yang tidak berubah. Sementara kita tahu dari pemilu ke pemilu bagaimana sistem penghitungan ataupun konversi kursi dari suara menjadi kursi itu kan berbeda-beda sesuai dengan undang-undangnya. Dan sementara ini kan artinya tetap yang kita gunakan di pemilu 2019 ini yang dipakai lagi nanti di 2024. Demikian juga dengan pilkada ya dari mulai 2015 kita sudah menggunakan pilkada serentak, kemudian 2017, 2018, 2020 sekarang digunakan banyak, tetap digunakan di 2024. Artinya kita pointer-pointer pengaturan di situ bisa kita identifikasi. Adapun yang kita gunakan, yang aktivitas yang kita jalankan di Bawaslu Provinsi Banten menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu dan juga pilkada. Kita mengevaluasi pilkada yang terakhir terdekat di 2020, termasuk kemudian juga pemilu terakhir yaitu 2019. Nah, bagaimana kita menghadapi 2024?
itu dengan cara mengkomunikasikan baik itu evaluasi, kemudian juga harapan dan masukan-masukan ke depan terkait dengan pemilu 2024 disampaikan kepada masyarakat. Secara internal kita mengkaji, seperti di Provinsi Banten kita tiap hari Rabu itu mengadakan kajian Rabuan kita masuk menganalisis kekurangan-kekurangannya, kemudian evaluasi terkait dengan pengawasan dari segala divisi secara berseri. Hasilnya itu nanti tentu kita akan disampaikan kepada pembuat regulasi. Kemudian juga bagaimana menyadarkan masyarakat terkait dengan pemilu dan pemilihan dan demokrasi secara umum lewat segala macam media, terutama masalah media sosial seperti hal-hal Facebook, medsos, saya pikir termasuk juga terkait dengan podcast ini. Maka saya apresiasi Bawaslu Kabupaten Kota termasuk Tangsel memberikan informasi selebar-lebarnya kepada masyarakat, karena harus diakui bahwa ada hal-hal krusial di pemilu maupun pemilihan, tapi kemudian itu menjadi hal yang selalu menjadi persoalan, misalnya masalah daftar pemilih, kemudian juga dalam hal pengawasan, bagaimana terkait dengan money politik, kemudian juga bagaimana dengan netralitas ASN dan yang lainnya. Itu yang perlu secara komprehensif dirumuskan menghadapi pemilu dan pilkada 2024. Jadi masih dalam proses juga, tapi saya juga mau tanya, ini penasaran sebenarnya menurut pengalaman saya untuk proses pemilu itu kan prosesnya panjang. Nah, saya jadi pengen tahu, dan juga mungkin masyarakat juga pengen tahu proses tahapan itu bakal dimulai kapan sih Pak, tahapan pemilu 2024 ini? Ya, kita mengetahui bahwa kalau pilkada itu jelas dalam Undang-Undang 10 2016 itu dilakukannya bulan November 2024, artinya bulannya sudah pasti. Kemudian untuk pemilu, karena 2019 itu kemarin bulan April, ya 5 tahun kemudian bulan April lagi, tetapi masalah bulannya tidak diatur dalam undang-undang. Artinya dalam hal pemilu di 2024 itu ada pilkada dan pemilu nasional, maka kalau pilkadanya di November itu jelas tidak bisa digeser dalam undang-undang. Tapi kalau pelaksanaan pemilu yang bulan April, pemilu nasional, itu bisa saja digeser, terutama bisa dipercepat untuk agar pemilu dan pilkada tidak terlalu berhimpitan pelaksanaannya. Itu bisa saja diatur, makanya kita masih menunggu, karena yang membuat regulasi itu ada di level RI. Dalam hal ini harus duduk bersama antara KPU untuk membuat peraturan KPU tahapan, kemudian juga penyelenggara lain, Bawaslu, DKPP, dengan Komisi 2 DPR RI dan perwakilan pemerintah dalam hal ini Mendagri. Kalau itu sudah duduk bersama, kemudian juga ditetapkan kapan mulai tahapan, baru kita bisa berbicara. Kalau dalam pemilu 2019 bisa 20 bulan, ya dari draft-draft yang ada kan lebih panjang kami membuatnya, bisa ada usulan ya sampai 2 tahun, bahkan 30 bulan atau berapapun itu. Kita di level bawah di provinsi atau kabupaten kota ya tinggal menunggu regulasinya. Ketika itu telah ditetapkan kapan mulainya, baru kita bisa secara pasti menentukan kapan tahapan. Sampai saat ini karena pembuat regulasi itu kan adanya di tingkat RI. Jadi yang jelas pasti lebih daripada 20 bulan, harus lebih dari pemilu 2019. Dan ini ada tahapan pemilu nasional dan juga ada pilkada. Jadi sangat masuk akal kalau tahapannya itu dibuat lebih panjang sebagai persiapan. Gitu. Itu dia, tahapannya bakal lebih panjang, artinya kita juga bekerja bakal lebih cepat gitu daripada ya mungkin orang-orang mikirnya masih lama gitu kerjanya gitu sampai. Terus juga banyak juga yang akhirnya pada banyak yang bertanya gitu, ini Bawaslu ke depannya seperti apa gunanya gitu. Apa sih namanya untuk pengawasannya apa seperti apa sama seperti sebelumnya apa nanti berbeda, karena kan kita juga belajar dari pengalaman lain gitu Pak. Untuk pengawasan aja bakal seperti apa sih Pak persiapannya? Ya kalau pengawasan
Soalnya kalau dari segi undang-undang kita tetap melakukan hal itu sama dengan sebelum-sebelumnya. Tapi yang harus ada dilakukan adalah terkait dengan pengawasan money politik misalnya. Money politik itu tidak bisa pendekatannya secara pendekatan hukum penindakan. Kita sudah melakukan secara pelaksanaan pencegahan, sebagai kerja Bawaslu, jadi pengawasan, kemudian pencegahan dan juga penindakan. Nah ini kita juga sudah mulai membangun, bahkan harus diperbanyak itu bagaimana pelaksanaannya itu terkait dengan money politik misalnya menjadi budaya, pendekatan budaya. Ini yang harus diperluas. Kita sudah mencoba bagaimana misalnya membuat desa anti politik uang atau kelurahan anti politik uang. Sebenarnya di situ bukan masalah desanya kenapa harus dibuat desa, tapi di bagian daripada budaya. Kita belum masuk misalnya bagaimana orang untuk tidak melakukan money politik itu, karena kalau ditanya kenapa tidak politik, karena ada budaya yang sangat malu, aku tidak mau. Bukan mengapa tidak memberikan uang di dalam hal kampanye, karena misalnya karena takut dipenjara, takut dilaporkan Bawaslu. Nah kalau urusannya cuma takut pendekatan pidana, nanti bagaimana, yang penting tidak ketahuan gitu. Tapi kalau ada muncul rasa malu dari diri sendiri atau ada sanksi moral dari masyarakat, itu kan lebih efektif. Nah itu yang harus diperbanyak. Di samping memang harus diakui juga kita terkait dengan kelemahan-kelemahan dalam penindakan, karena ada peraturan-peraturan dalam perundang-undangan misalnya yang ya tadi yang saya bisa bilang itu yang harus ditutupi, karena kita sudah tahu sebelum-sebelumnya di pemilu, misalnya pelaku pelanggaran pidana di kampanye, bagaimana termasuk bagaimana pemberian uang itu bisa dikenakan sanksi. Nah yang kemarin-kemarin bisa lolos bukan apa ke masyarakat itu dalam pemilu misalnya, masyarakat berharap semua bisa ditindak yang pidana. Dan ternyata kan dalam peraturan perundangan itu bunyinya itu bukan setiap orang kecuali hari H ya. Yang dalam kampanye itu yang kena itu calon presiden, calon anggota dewan, kemudian tim kampanye. Nah banyak di luar konteks itu. Misalnya relawan, ada persoalan kemudian dia melanggar, ketika kita proses di Bawaslu, dicek namanya, ternyata dia tidak termasuk tim kampanye. Nah itu akhirnya dia lolos. Jadi persoalan-persoalan itu yang memang yang saya sampaikan itu perlu diantisipasi. Karena idealnya memang undang-undang itu harus direvisi. Idealnya, karena banyak persoalan-persoalan yang dari praktek itu bolong-bolong dalam kita penindakan, tetapi ya kebijakan sudah diambil kan, undang-undang tidak direvisi. Maka itu kan harus kita bagaimana mengoptimalkan itu, mengidentifikasi mana kurang-kurangannya. Oke, itu kan artinya sebenarnya di PR kita juga ya Pak ya. Jadi pekerjaan tambahan kita juga untuk menyiapkan regulasi yang mampu menutupi hal tersebut ya Pak ya. Artinya waktu kerja semakin banyak, bukan semakin sedikit ya kan. Dan banyak sekali kita kehabisan waktu untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. Dengan fakta seperti itu kan otomatis Bapak jarang ada di rumah, dan juga nggak banyak waktu gitu, nggak banyak punya waktu untuk keluarga. Itu keluarga gimana kamu mensikapi situasi dan pekerjaan Bapak seperti itu? Ya kalau keluarga ya biasa aja, karena tidak tahu konsekuensinya. Konsekuensinya kerja kita kan bukan berdasarkan jam, misalnya kalau kita tahapan berjalan bisa malam ya nggak ada masalah. Dan saat ini keluarga pasti mendukung itu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya Pak ya? Nggak ada pernah komplain. Nggak pernah komplain. Mungkin saya numpang rumah aja di kamar Bapak ini. Karena saya tahu konsekuensinya pekerjaan seperti ini ya, yang kalau tahapan menggunakan hari kalender kebanyakan, menggunakan kemudian juga menghitung ya jam juga gitu ya, pendaftaran yang lainnya. Jadi untuk penyelenggara pemilu saya pikir ya itu udah paham betul hal itu. Oke. Selanjutnya ini kemudian saya jadi bingung kalau misalkan tiap hari bekerja terus tiap hari, sekarang kita jadi pihak Bawaslu justru kayak mencari hal-hal apa aja yang perlu dimasukin nantinya dan harus diperhatikan pada saat pemilu selanjutnya. Artinya kita punya
waktu untuk memberikan pekerjaan lebih panjang gitu Pak. Sementara kita kan butuh hiburan. Bapak menghibur diri sendiri seperti apa? Ini pertanyaannya umum banget sih sebenarnya. Jadi bagaimana cara Bapak untuk menghadapi kejenuhan dalam pekerjaan? Karena setiap pekerjaan pasti ada jenuhnya kan, ada titik jenuhnya gitu. Gimana Pak? Ya penting kita bekerja itu mencintai pekerjaan. Apa yang kita lakukan kita tahu konsekuensinya dan kita nikmati itu. Karena kalau masalah hiburan misalnya, kita ngobrol dengan staf, diskusi sambil bisa ketawa-ketawa, itu bagian daripada hiburan. Gitu. Ini juga hiburan ya Pak ya? Jadi tidak terlalu dulu misalnya bekerja kemudian dianggap hiburan. Itu adalah kalau kita pergi ke tempat hiburan misalnya ke wisata, ke pantai atau kemana. Ya ngobrol, kemudian juga berdiskusi, bisa menertawakan diri sendiri gitu kan, cerita-cerita hal-hal lucu tentang pemilu, ya itu juga bagian daripada hiburan. Oke, jadi sebenarnya ini bagaimana kita bisa menyempatkan waktu sedikit untuk melakukan hiburan untuk diri sendiri, healing sendiri ya Pak ya. Jadi ya mau ngapain yang penting kita senang gitu kan Pak ya. Ya itu maksud saya gini, jadi kalau saya ambil contoh misalnya ketika kita akan menuju suatu tempat wisata, katakanlah tempat kota A misalnya. Nah kalau kita hanya fokus bagaimana kita akan hiburan ketika kita sudah sampai ke tempat wisata di kota A itu, nah itu kita akan banyak waktu yang terbuang, akan jeda. Tapi kalau kita berpikir bagaimana kita perjalanan juga kita nikmati, bahkan kalau sebelum sampai ke tempat yang dituju juga di jalan kita bisa santai-santai, itu bagian daripada relaksasi juga. Makanya dalam kerja ya kita berdiskusi, ngobrol sambil jalan, kita kunjungan kabupaten kota di jalan sambil ngobrol sambil nikmati, ya bapak jalan minum teh gitu kan, ngobrol, ya itu bagian daripada hiburan. Jadi memanfaatkan sekecil waktu apapun gitu ya Pak ya? Iya, relaksasi. Pada intinya kan begitu, intinya menghibur diri sendiri kan, dimanapun, karena kesenangan itu dalam hati, tidak terkait dengan tempat. Oke, jadi itu tips dari para tua. Jadi kalau misalkan lagi sibuk banget ya cari aja 5 menit, 15 menit ngobrol untuk healing diri sendiri, menghibur diri sendiri ya Pak ya. Dengan orang lain itu salah satu hiburan juga sih. Ya, di mana aja kita hiburan ya bisa, bahkan kita ngerjain Google juga dan bisa Google Talk gitu, dia tanya kemana, kalau tanya kemana, ditanyain lagi, coba saya ketawa juga. Orang gabut juga ya. Memanfaatkan Google Assistant. Iya, Google Assistant juga kita bisa diketawa-ketawain gitu. Kalau ditanya dijawabnya kemana? Karena belum input ya kan pakai AI gitu. Oh, di Bapak ini suka nanya Google Assistant juga di Bapak. Oke Pak, ini terakhir. Saya pengen Bapak ngasih pesan-pesan yang abaikan untuk teman-teman staf Bawaslu, terus juga anggota Bawaslu di seluruh Provinsi Banten untuk menghadapi tahun 2021 ini, menuju pemilu yang nanti yang akan datang, kemudian juga bagaimana cara bekerja di tengah pandemi seperti ini Pak. Silahkan disampaikan Pak. Ya, kepada pengawas di seluruh Banten, baik provinsi maupun kabupaten kota, ya bisa sampaikan dalam bekerja secara prinsip umum, kita nikmatilah pekerjaan, dinikmati kerja, kita datang ke kantor, kemudian juga apa yang kita lakukan, kemudian juga kita serius dalam melakukan pekerjaan, tapi juga kita bisa menikmati itu, karena dengan cara begitulah kita dapat melakukan relaksasi terhadap tubuh kita. Walaupun irama kerja dalam ketika masuki tahapan itu sangat tinggi, tetapi kita masih bisa menjadikan kita relaks gitu. Kemudian yang kedua, kita menunggu regulasi yang ada dari pemimpin kita di Jakarta, DRI, ya, kapan tahapan bisa dimulai, kemudian juga kapan kita bisa melakukan pengawasan tahapan pilkada dan pemilu 2024. Dan yang terakhir, kita bagaimana sebagai orang yang diamanahi mengisi kerja di Bawaslu sebagai badan publik, amanahnya itu adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan pekerjaan, apa yang menjadi hasil-hasil kerja kita, baik pengawasan di pemilu maupun pemilihan, disampaikan kepada publik lewat media yang ada, dan juga menerima masukan dari publik
apa yang harus kita lakukan, karena bisa jadi orang di luar itu lebih objektif dalam melihat gitu. Yang masukan-masukan itu kita terima, kita olah, dan kita sampaikan pertanggungjawaban itu kepada negara sesuai dengan undang-undang, kemudian juga yang terakhir kita pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya. Jadi itu tips-tips pesan-pesan yang memang harus diingat, ntar di pointer sama kita di description box supaya bisa diingat jadi pedoman kita juga dalam bekerja, dan apalagi dalam proses tahun 2020. Oh Pak, sekarang protokol kesehatan mungkin ya Pak ya dalam setiap proses pekerjaannya. Ya, protokol kesehatan ini kita tidak tahu pandemi ini akan sampai kapan kita berakhir, tetapi sebelum itu kita harus mengambil sikap, kita mengambil hikmah apa yang ada di balik pandemi. Ujian ini apa yang bisa kita lakukan? Yang jelas kita patuhi protokol kesehatan dimanapun, karena itu bagian dari cara kita untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain dari kita, karena kita tidak tahu siapa yang tertular, apakah kita ataupun orang lain. Yang jelas kita dalam menerapkan protokol kesehatan termasuk menggunakan masker, kemudian juga menjaga kontak, menjaga jarak, itu adalah cara melindungi kita dan melindungi juga orang lain untuk sama-sama. Oleh karena itu, walaupun kita sudah melakukan vaksinasi, bagi yang sudah melakukan, itu bagian daripada ikhtiar kita. Walaupun sudah menggunakan divaksin sesuai dengan aturan misal 2 kali yang kita lakukan, protokol kesehatan itu tetap harus dijaga. Demikian. Jadi protokol kesehatan tetap nomor 1 karena ini prioritas kesehatan kita semuanya Pak ya. Oke, itu dia podcast Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan Ketua Bawaslu Provinsi Banten. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, mulai dari tadi bagaimana perjalanan beliau menjadi anggota Bawaslu Provinsi Banten, kemudian juga bagaimana kinerja kita selama untuk memasuki tahapan nanti dengan pemilu tahun 2024 yang direncanakan, terus juga bagaimana eksistensi beliau di Bawaslu Provinsi Banten. Oke, banyak dari sekian banyak informasi-informasi tersebut, saya berharap nih kalian bisa menjadikan perjalanan hidup Ketua sebagai motivasi kalian untuk tetap bersama Bawaslu. Karena Bawaslu ada tuh karena anggota-anggotanya juga yang berkredibilitas, berintegritas seperti beliau ini. Oke. Banyak banget nih, ada sampai bingung mau ngomong apa lagi. Oh ya, kalau misalkan kalian masih kepo dengan apa sih aktivitas beliau, terus apa sih pekerjaan-pekerjaan beliau, kalian juga bisa nanya-nanya melalui DM Instagram Bawaslu Kota Tangerang Selatan, dan juga di kolom komentar Bawaslu TV ya, Bawaslu Tangsel TV, Bawaslu TV Tangsel. Pokoknya Bawaslu Tangsel, di search aja itu ada akun resminya. Di situ nanti karena nggak bakal menutup kemungkinan kita bakal mengundang beliau lagi kalau misalkan masih ada banyak pertanyaan untuk datang lagi di podcast kita ya Pak ya. Kalau masih ada kan? Oke. Ayo kalau saya pamit, jangan lupa like, comment, subscribe channel Bawaslu Tangsel. Karena berkat kalian kita akan terus memberikan banyak informasi yang informatif, juga banyaklah kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa juga kalian tarik nih apa ilmu-ilmu yang bisa kalian dapatkan. Untuk closingnya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.